Anda kembali tertarik untuk berkontestasi di pesta demokrasi ini, lalu kemudian tanpa partai pula, ini bagaimana prosesnya ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dimanapun berada, seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa malam ini kita akan berbincang-bincang dengan calon wakil bupati dari pasangan Abri Manarang dengan nomor urut 2. Nah, beliau telah ada ya, untuk memperkenalkan diri, walaupun sebenarnya sudah terkenal. Belum juga, iya. Terima kasih para teman-teman sekalian yang malam hari ini mungkin menyaksikan dialog kami. Ya. Saya nama lengkap Muhammad Yusrinur STMSI, lahir 41 tahun 10 bulan yang lalu. Seterusnya ya. Baik, ini kan Anda adalah calon wakil bupati. Ya, Anda adalah calon wakil bupati dan ini adalah sebuah proses politik. Ya. Sebenarnya dari mana dan bagaimana Anda mengawali atau merintis karir politik Anda? Iya, saya tentu dimulai sejak saya mungkin masih muda sekali. Saya SMP pertama kali ikut latihan dasar kepemimpinan. Kemudian SMA selalu ikut OSIS dan lain-lain. Begitu masuk di bangku kuliah, di salah satu aktivis Islam kampus kira-kira begitu. Saya ikut organisasi intra, kemudian eksternal kampus. Saya ada di hijau hitam. Selepas itu saya tiba-tiba masuk di Komisi Pemilihan Umum. Itu tahun berapa itu? Saya di KPU tahun 2003 sebagai anggota di KPU pertama dong ya? Iya, pertama. Utara. Kemudian satu periode anggota tahun 2008 itu terpilih sebagai ketua KPU kabupaten. Sehingga yang namanya KPU, kalaupun posisinya independen, seperti kami ini calon independen, tapi dia bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang politik. Nah, disitulah mungkin ada ketertarikan, dan saya menilai bahwa memasuki dunia politik itu sama dengan orang. Ketika Anda sudah masuk dunia politik, maka Anda akan kecanduan, terseret ke dalam pusaran dan susah untuk melepaskan diri. Karena rupanya di politik ini kita bisa sangat memberikan manfaat kepada orang lain, bisa mengabdikan diri kepada orang banyak, dan dia selalu berinteraksi dengan masyarakat banyak. Oke. Karena yang pada dasarnya kata orang bijak ya Pak Wakil ya, Pak calon wakil Pak Yusri, bahwa politik itu adalah bagaimana kita mengelola needs and knowledge masyarakat kita. Baik, mungkin Anda bisa cerita sedikit lah gimana latar belakang keluarga di dunia politik. Mungkin ada flashback bahwa ada latar belakang keluarga memang yang bermain di area politik. Iya. Keluarga besar kami itu hampir ada di semua bidang. Ada di politik, ada di birokrasi, dan ada pengusaha. Kakak saya yang pertama itu sudah jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu 3 periode. Kemudian bahkan dia menuju tengah itu om tante sepupu 1 kali dan adik-adik keluarga besar lah begitu, rata-rata ada di dunia politik. Mereka saat ini jadi anggota DPR provinsi, ada di DPRD provinsi kabupaten, dan ada di DPR RI. Bahkan seperti diketahui, salah satu adik bapak saya, om saya di Aras, hari ini sebagai Bupati Tengah dan menjadi Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Barat. Oke, baik.
Oke, ini adalah salah satu capaian awal Anda di pentas politik pasca pasca Anda berada pada kontestasi politik, karena kalau tidak salah kemarin Anda ikut lagi. Nah, sekarang menurut Anda kenapa Anda kembali tertarik untuk berkontestasi di pesta demokrasi ini, lalu kemudian tanpa partai pula? Ini bagaimana prosesnya ini? Iya, ketika masyarakat banyak ini membutuhkan kita, memanggil kita, dan kehadiran kita dibutuhkan oleh mereka dalam suatu kontestasi itu, maka tidak ada kata untuk kita menolak, karena di sana ada kepentingan orang banyak, di sana ada harapan orang yang harus kita perjuangkan. Dan ketika harapan itu dititipkan ke pundak kita, maka kita tak bisa mengkhianati aspirasi masyarakat itu. Hanya oleh karena kita ketakutan kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan sesuatu. Ketika kita berpikir takut kehilangan jabatan, oleh karena tidak mau memperjuangkan masyarakat ini, maka sesungguhnya kita sudah mengutamakan kepentingan pribadi kita. Dibanding dibanding kepentingan masyarakat umum. Itu yang saya katakan tadi, dalam dunia politik, asal Anda seorang politikus, lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada menjaga jabatan yang sudah ada. Iya, masyarakat banyak, Anda tidak akan pernah langgeng di dunia ini. Oke. Terus Anda kan sebelumnya adalah ketua partai. Lantas kenapa? Apakah memang Anda lebih menganggap aspiratif, atau memang ada hal-hal spesifik menurut pandangan Anda sehingga lebih cenderung ke jalur independen? Kemarin kami bersepakat bersama pasangan saya untuk menjajaki dua jalur ini. Dua jalan ini kita jajaki, kita masuk jalur partai, dan kita juga masuk jalur independen. Rupanya kami mengambil kesimpulan pada akhirnya bahwa jalur independen ini lebih mudah kita lewati. Yang kedua, lebih tersentuh masyarakat. Yang ketiga, kelihatan betul apakah kita memang akan didukung atau tidak. Ataukah dukungan ini hanya palsu belaka. Kita tidak boleh ada kepalsuan dalam dunia politik. Kalau memang ini dukungannya masyarakat murni seperti yang disampaikan beberapa orang kepada kita, ayo kita buktikan. Dalam waktu yang singkat itu bisa enggak KTP ini kita penuhi. Jadi begitu kita bismillah terhadap sesuatu, maka kita harus lanjut. Karena barang ini sudah dimulai, sudah bismillah, ya. Pandangan Anda terhadap calon pasangan Anda seperti apa? Iya, saya jujur saja, tentu dari semua putra putri terbaik kita sekarang di Pasangkayu, beliau lah yang terbaik untuk memimpin daerah ini. Ini pandangan subjektivitas saya. Ya, dipertegas dong, terbaik kan masih gampang. Terbaik kalau dari sisi mananya ini? Tentu saja kemampuan dalam memimpin daerah, memperbaiki perekonomian kita yang lagi sekarang mendapat ujian. Kita merasa bahkan ada resesi, ada pengurangan pendapatan orang, kemiskinan kita ini semakin bertambah, pengangguran bertambah. Ini dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman, manajer yang hebat ya. Iya, tentu saja. Dan beliau sudah syarat pengalaman menangani masyarakat-masyarakatan begini. Ini kan harus dilihat dari track recordnya seseorang. Olehnya itu sayang kalau orang-orang berpengalaman dan punya kemampuan itu tidak diberikan kesempatan. Dan sayang pula kalau ketika saya punya kesempatan yang baik untuk mendampingi, sehingga saya bisa belajar banyak dan saya tidak bersedia mendampingi. Luar biasa. Karena pengalaman akan menjadi guru yang luar biasa. Baik Pak Yusri atau Pak calon wakil bupati kita. Oke, terus ini tadi kan baru saja Pak Yusri terjadi sebuah proses penting setelah sebelumnya penetapan. Terjadi proses penting pencabutan nomor urut. Ya, ceritakan apa yang Anda rasakan tadi. Ada saudara saya yang mungkin menyaksikan hari ini, itu akrab dipanggil saudara Moneng. Dia
pernah mengatakan bertemu dan kira-kira dapat petunjuk dari langit lah. Pak Ketua, sekiranya nanti 2 bulan kemudian, karena ini 2 bulan lalu. Iya, 2 bulan lalu ya. 2 bulan kemudian Pak Ketua kita maju, lolos, dan kita bisa mendapatkan nomor urut 2 dalam pencalonan, maka bagi saya itu tanda-tanda alam bahwa insya Allah kita akan menang. Saya katakan kenapa Anda katakan tanda-tanda alam? Iya, ada fase di mana atau ada proses di mana dia mendapatkan petunjuk itu. Iya. Seperti proses yang kita sudah lalui ya. Kalau dia bertemu seseorang yang dekat sama Yang Maha Kuasa, kalau kandidat itu bisa mendapatkan ini ya, alhamdulillah itu salah satu petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah bisa menang. Dan tadi proses pencabutannya itu kan dimulai dari yang pertama melengkapi berkas. Jadi yang dicabut pertama bukan nomor urut calon, tapi nomor urut pencabutan, dan itu dilakukan oleh wakil. Yang pertama tentu saja Ibu ini karena paling pertama melengkapi mendaftar, baru saya nomor 2 mendaftar, dan saya terakhir. Ibu Erni-nya mendapatkan nomor urut itu 5, saya nomor 3, dan saya nomor 9. Sama nomor partai saya Perindo 9, dan kita akan berkontestasi di pemilihan 9 Desember mendatang. Saya katakan ini tanda-tanda alam lagi. Iya kan? Partai saya 9 Perindo, dapat lagi nomor urut 9. Nah, kita pencoblosan 9 Desember soalnya. Ini saya anggap sebagai tanda-tanda alam. Nah, setelah karena terkecil itu nomor 3 dicabut oleh Musair, maka Isal yang pertama mencabut. Dia dapat nomor 1, kemudian selanjutnya Pak Yoni, dan terakhir Pak Lula. Menurut Anda makna strategis nomor 2 ini di mana? Strategisnya itu karena kami 3 pasang kandidat, kalau dia diurut maka nomor 2 itu ada di tengah. Nah, kalau mau berhasil maka berhasil dengan cepat, maka lewatilah jalan lurus itu. Jalan yang tengah. Jalan yang tengah. Jadi orang pemimpin itu selalu mengambil solusi itu selalu jalan tengah. Orang cerdas itu mengambil jalan tengah, tidak memihak kiri dan kanan. Karena itu kalau Anda juga mau berhasil, maka tempuhlah jalan yang lurus. Di agama juga itu tempuhlah jalan lurus. Jalan lurus itu yang di tengah, bukan yang di pinggir. Kira-kira begitu. Baik. Ini kita kan berangkat dari proses politik tingkat grassroots. Ini bagaimana? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, ya, keluarga kita di lapangan yang bergerak selama ini? Ya, pertama saya kira kalau di tim AMRI, saya mewakili pasangan Abdul Rasid bersama Yusri ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada para LO kami yang ada di lapangan, yang selama ini bekerja keras tanpa pamrih. Sekali lagi tanpa pamrih dalam mengumpulkan KTP. Karena mereka itu betul-betul kami tidak biayai, dan dia membiayai dirinya sendiri dalam mengumpulkan KTP. Karena kami ingin menguji apa benar kalian ini berdasarkan pernyataan itu masyarakat mendukung. Serius enggak? Makanya dia buktikan, makanya betul-betul tanpa pamrih, sehingga biaya yang kami keluarkan itu betul-betul sangat kecil jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan kita baru kira-kira 30% dari kemenangan. Kita masih punya beberapa tahapan yang harus kita lewati, sehingga dengan lolosnya kita ini kemudian bisa mencabut nomor urut 2 sesuai keinginan kita bersama, dan kita juga ingin menang. Kalau kita ingin menang, maka tahapan-tahapan ini harus lewati, dan kita masih akan bekerja keras ya teman-teman. ABRI itu lebih baik pulang nama daripada pulang tanpa bawa hasil. Luar biasa, ini sangat prinsipal sekali. Baik, Pak Wakil Bupati, Pak belum ya? Insya Allah. Amin. Bagian dari doa ya, tanda-tanda alam juga ya. Mungkin ini adalah sesi terakhir kita, karena mungkin di kesempatan berikut setelah atau pasca debat kita mungkin bisa
ngobrol soal visi misi lagi ke depan. Siap. Ya. Terhadap seluruh masyarakat Pasangkayu terhadap pilkada damai dan juga tetap pada protokol COVID. Silakan. Pak. Pertama, di tengah pandemi corona ini, mari kita tetap menjaga kesehatan karena kesehatan adalah hal utama, dan kita bantu pemerintah, kita ikuti protokol kesehatan ini sehingga masalah kita semua sehat. Yang kedua, kepada semua yang kira-kira punya hak pilih, menggunakan hak pilihnya di 9 Desember, sebelum menentukan hak pilihnya, mari kita tanya kepada keluarga, pelajari semua kira-kira kandidat ini. Karena pilihan kita ini akan sangat menentukan perjalanan kabupaten ini 5 tahun ke depan. Bahkan seterusnya. Dan seterusnya. Karena salah hari ini susah memperbaiki ke depannya. Semoga kita bisa memilih secara jernih, betul-betul karena kepentingan masyarakat banyak, tanpa dipengaruhi oleh tekanan maupun money politik. Ini filosofi apa yang ditarik dari Abri Manarang? Ya. Bisa dong diceritakan sedikit? Ya, kita Abri Manarang sesungguhnya itu bukan Abri Manarang. Jadi Abri ini kan nama pasangan kami. Akronim 2 nama ya? 2 nama. Sementara Manarang itu adalah visi kami dalam membangun. Jadi dia bukan Abri Manarang. Yang betul itu Pasangkayu Manarang. Artinya Pasangkayu kita bangun supaya bisa menuju Manarang ini. Manarang dalam bahasa daerah Sulbar yang kita pahami itu cerdas, pintar, dan lain-lain. Sementara Manarang yang dalam konteks yang kami maksud itu tentu saja dia adalah maju, amanah, sejahtera, dan agamis. Oke, baik. Saya berdoa semoga Pasangkayu mendapatkan pemimpin yang terbaik. Insya Allah, amin. Karena di tangan pemimpin terbaiklah daerah ini bisa maju, di bawah kepemimpinan pemimpin yang amanah, rakyatnya akan sejahtera dalam kehidupan kita yang dinaungi agamis. Dan itulah yang dimaksud dengan Manarang, maju, amanah, sejahtera, dan agamis. Ya, kami konsisten pada hal itu, dan insya Allah sekali lagi semoga Pasangkayu mendapatkan pemimpin terbaik, dan saya yakin semua masyarakat ini sudah punya pilihan. Mudah-mudahan konsisten pada pilihannya. Dan yang belum mempunyai pilihan semoga bisa berpikir jernih dan mendapatkan petunjuk bahwa inilah pemimpin yang terbaik yang akan menahkodai daerah kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Yusri M. Nur ST. Beliau adalah calon wakil bupati dari pasangan Abri Manarang yang hadir malam ini di podcast Power People Channel. Dan mudah-mudahan saja apa yang telah beliau sampaikan menjadi referensi untuk kita semuanya, dan bahkan barangkali adalah sebuah pencerahan yang baik. Mari kita berdemokrasi, mari kita menghargai bagaimana proses politik itu berjalan, dan kita hindari hal-hal yang kontroversial, terutama yang bertentangan dengan SARA. Dari rumah kami, ya markas podcast kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa untuk semua teman-teman, ya baik para bakal calon, saya buka peluang yang sama, sebab saya dalam konteks apapun ya tetap berada pada posisi profesional. Bahwa saya juga punya pilihan itu jelas, tetapi untuk profesi seperti ini saya profesional, saya imbang, saya balance. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf.